Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifna Fauzia Amalia dari kelas TIB 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara mengolah data mentah menjadi data yang siap digunakan ke database melalui bahasa pemrograman SQL. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu studi kasus apa yang kita buat. Di sini saya akan membuat studi kasus tentang berobat di dokter rujukan dengan entiti pasien, dokter, dan juga obat. Dengan atribut ID pasien, nama pasien, keluhan, diagnosis penyakit, SOP pemeriksaan, resep obat, nama obat, jenis obat, dan aturan pakai obat. Lalu selanjutnya langkah kedua adalah memberikan atribut pada setiap entitas. Nah, di sini seperti ini ID pasien, lalu nama pasien, dan juga keluhan di sini dengan entitas pasien. Lalu selanjutnya ada diagnosis penyakit, SOP pemeriksaan, resep obat, lalu nama obat. Lalu di sini dengan entitas dokter. Lalu di sini ada nama obat, ID pasien, dan juga jenis obat dengan entitas obat. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat relasi. Di sini relasi pasien dengan dokter adalah pasien diperiksa oleh dokter. Lalu di sini dokter memberi obat. Lalu di sini hubungannya antara pasien dengan dokter ini adalah one to one. Lalu untuk dokter dan juga obat adalah one to many. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat database pada exam. Nah, di sini kita yang Apache dan MySQL di start, lalu kita ke shell, nah di sini kita ketik MySQL min u root, lalu min p, lalu kita enter. Lalu kita enter lagi. Lalu selanjutnya kita ketik
create database UAS titik koma. Kita enter. Nah, berarti sudah. Lalu selanjutnya kita ke SQL. Nah, lalu selanjutnya di sini kita new connection. Lalu ini kita ketik UAS. Kita ke new connection, lalu kita ketik UAS. Lalu kita oke, lalu di sini database yang sudah kita buat tadi. Tuh. UAS. Nah, lalu ini kita test connection, lalu oke, lalu kita connect. Lalu kita klik yes. Nah, di sini sudah ada database buat UAS. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabelnya. Di sini create table pasien. Lalu di sini yang pertama ada pasien, lalu char 10 primary key not null. Lalu yang kedua nama pasien, varchar lalu 40 not null. Lalu keluhan teks, lalu kita kasih koma. Selanjutnya kita akan create table untuk obat. Nah, lalu di create tabel obat, atributnya yang pertama ada nama obat, varchar 50 memiliki not null. Lalu ada resep obat. Resep obat varchar 40 0. Lalu selanjutnya ada jenis obat. Tuh varchar lagi 40 not null. Lalu kita execute. Nah, ini error karena di nama pasien itu key not null, seharusnya not null aja. Lalu kita coba execute lagi. Nah, sekarang berhasil, udah sukses. Lalu selanjutnya yang obat kita execute juga. Nah, ini sukses. Lalu selanjutnya kita buat create table untuk entitas dokter. Nah, habis itu isinya ada yang pertama ID pasien, lalu char primary key not null. Lalu selanjutnya ada diagnosis
diagnosis penyakit teks. Lalu ada SOP pemeriksaan, itu varchar. Lalu 30 not 0, koma. Selanjutnya ada resep obat, sama itu varchar 40 not 0, lalu koma, lalu nama obat varchar 40 not 0 lagi. Lalu kita tambahin koma, ada resep obat, lalu kita execute. Nah, ini sukses, berarti udah benar. Lalu selanjutnya untuk melihat tabelnya, semua tabelnya. Lalu kita akan membuat relasinya, yaitu relasi antara ID pasien di dokter dan juga di ID pasien di pasien. Result table dokter Radcliffe Street, FK dokter, lalu ID pasien, region key, ID pasien. Lalu references dari pasien, ID pasien, lalu titik koma. Lalu di sini kita execute dan sukses, berarti benar. Lalu selanjutnya kita copy untuk membuat relasi yang berikutnya, yaitu relasi antara nama obat dokter dan juga nama obat di obat. Nama obat, nama obat. Lalu kita execute lagi dan sukses, berarti sudah benar. Lalu untuk lihat skema desainernya, kita klik itu, lalu kita klik aja tabelnya. Nah, sudah terbuat relasinya, contoh. Lalu kita buat query baru. Lalu di sini pasien, di sini ada data pasien, sudah ada query-nya. Langsung aja kita copy, lalu kita paste, lalu kita execute. Nah, sukses, berarti sudah benar. Lalu kita query baru lagi, di query untuk yang obat. Sama, sudah ada query-nya juga, lalu kita copy, lalu kita paste. Nah, ini kita execute juga. Nah, sukses juga, berarti sudah benar. Lalu selanjutnya kita buat query baru lagi untuk data dokter. Nah, ini sudah ada datanya. Lalu query-nya kita copy, lalu kita paste. Lalu sama, kita execute lagi dan sukses, sudah benar. Nah, ini untuk melihat
tabelnya itu select from, misalnya kita mulai tabel pasien, lalu langsung kita execute, nah baru muncul seluruh tabel pasien. Lalu untuk tabel obat, nah muncul tabel obat, habis itu yang dokter juga muncul semuanya. Lalu untuk hanya menampilkan ID pasien dan nama pasien di pasien, itu select ID pasien, nama pasien from pasien. Lalu kita execute, nah jadinya muncul hanya ID pasien dan nama pasien. Lalu hanya untuk yang keluhan pusing di pasien, yaitu select from pasien where keluhan pusing. Lalu kita execute. Nah, ini hanya muncul yang keluhan pusing saja. Lalu selanjutnya untuk menghapus kolom, di sini kita hanya menghapus kolom biogesiknya saja. Nah, jadi sudah terhapus. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.